Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu kami dari Prodi S1 Manajemen semester 2A pada Fakultas Ekonomi di UNU Surakarta. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Winda Cahyani, kemudian ada teman saya, Bella Dwi Utami, dan ada juga Evanda Sofi Yulianti. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Roni Arvinto, SE. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, ada uang, kemudian institusi keuangan, kemudian ada penawaran uang, dan yang terakhir ada kegiatan ekonomi negara. So, langsung saja kita simak video penjelasannya. Materi yang pertama yaitu ada uang. Siapa sih yang nggak tahu uang? Semua pasti tahu. Tapi kalian tahu nggak pengertian dari uang itu sendiri? Jadi, singkatnya, uang itu adalah alat pembayaran atau transaksi yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Uang itu pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang tinggal di wilayah Turki. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang berbentuk seperti kacang polong. Dalam kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar. Uang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Uang juga digunakan untuk menyimpan kekayaan dan untuk membayar hutang. Kemudian, uang itu dapat berbentuk apa saja. Tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya, kita mengenal dan menggunakan uang kertas yang digunakan sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua kertas adalah uang. Bukan karena harga kertasnya yang sangat murah, melainkan karena tidak diterima atau tidak dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk uang itu? Bentuk-bentuk uang yaitu yang pertama ada uang fiat. Uang fiat adalah uang yang nominalnya jauh lebih tinggi daripada bahan pembuat uang tersebut. Contohnya yaitu uang kertas senilai 100.000. Nilai nominal uang tersebut jauh lebih tinggi daripada nilai kertasnya. Tetapi masyarakat menerima bahwa selembar kertas yang nilainya tidak seberapa dapat digunakan untuk berbelanja senilai 100.000. Kemudian yang kedua ada uang komoditas. Uang komoditas adalah uang yang nilai bahan pembuatannya atau komoditas bahan sama dengan nilai nominal uang tersebut. Contohnya, zaman dulu, perunggu, perak, dan emas dijadikan sebagai alat tukar transaksi ekonomi yang nilainya berbeda-beda satu sama lain. Di mana emas lebih tinggi daripada perak, dan perak lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perunggu. Yang ketiga ada uang hampir liquid sempurna. Adalah suatu uang yang dapat dijadikan sebagai uang, namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerima sebagai alat pembayaran karena harus ditukarkan terlebih dahulu dengan uang liquid atau uang fiat dan komoditas jika ingin digunakan pada seluruh pelaku ekonomi. Contohnya seperti cek yang dapat dipakai di beberapa tempat sebagai alat pembayaran yang dapat dicairkan menjadi uang sungguhan. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Tukar-menukar baru akan berlangsung apabila seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diinginkan oleh seseorang lainnya, dan orang lain itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang yang pertama. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang dimaksudkan dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Fungsi yang selanjutnya, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Mutu benda yang akan diperolehnya di masa yang akan datang sebagai pembayaran penjualannya, yaitu uang, akan sesuai dengan yang diharapkan pada waktu menjual barang. Selanjutnya, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari menyimpannya dalam bentuk barang. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dijadikan sebagai alat transaksi sah dan wajib diterima seluruh masyarakat perekonomian. Uang kartal umumnya berbentuk kertas dan uang logam yang di Indonesia dibuat oleh Bank Indonesia
selaku bank sentral yang diberikan hak tunggal mencetak atau hak oktroy uang dilindungi oleh undang-undang di mana pelaku pemalsuan uang diancam oleh hukuman denda dan kurungan penjara. Contoh dari uang kartal yaitu seperti uang logam senilai Rp100 dan uang kertas senilai Rp1.000. Kemudian ada uang giral. Uang giral adalah suatu tagihan pada bank umum yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah dan masyarakat tidak wajib menerima pembayarannya. Contoh dari uang giral adalah cek, giro, dan telegraphic transfer. Selanjutnya ada uang kuasi. Uang kuasi adalah surat atau sertifikat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh uang kuasi adalah saham, obligasi, dan lain-lainnya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan terkait uang. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Belet. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Belinda. Untuk pengertian institusi keuangan adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Di Indonesia, institusi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lembaga keuangan bank, yang kedua ada keuangan non-bank. Untuk lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Untuk pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk kegiatan usaha bank umum antara lain, yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro atau tabungan. Yang kedua ada memberikan kredit. Yang ketiga ada penerbitan surat pengakuan utang. Yang keempat ada membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan atau perdesaan. Untuk lembaga keuangan non-bank dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Yang kedua ada lembaga dana pensiun. Lembaga ini menawarkan jasa berupa persiapan dana pensiun. Untuk yang ketiga ada pegadaian. Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memakai hukum gadai. Yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam membuka usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Selanjutnya ada pengertian dari penawaran uang. Penawaran uang disebut juga sebagai jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Selanjutnya ada penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada teori kuantitas dan yang kedua ada teori sisa tunai. Untuk pengertian dari teori kuantitas uang adalah perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatannya ke atas harga-harga. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut: MV sama dengan PT, di mana M penawaran uang dalam pengertian sempit, M sama dengan mata uang dalam edaran ditambah uang bank atau uang viral. Untuk V, laju peredaran uang. Untuk P, tingkat harga atau indeks harga. Untuk T, jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Untuk teori sisa tunai menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut, di mana M, P, dan T mempunyai arti sama dalam persamaan MV sama dengan PT, sedangkan K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang masyarakat dalam bentuk tunai. Sekian
sekiranya 20% dari pendapatan akan dipegang masyarakat dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 1/5. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan K PT atau M per K sama dengan PT. Teori kuantitas MV sama dengan PT. Dengan demikian, M per K sama dengan MV atau K sama dengan 1/V. Kebijakan moneter adalah penentuan tingkat uang beredar oleh pembuat kebijakan di Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu lembaga yang khusus dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dan mengatur kuantitas uang dalam perekonomian yang bersangkutan. Wewenang Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter antara lain: A. Menetapkan sasaran moneter atas dasar laju inflasi yang ditetapkan. B. Melakukan pengendalian moneter dengan cara: yang pertama, melakukan operasi pasar terbuka. B. Menetapkan tingkat diskonto atau suku bunga. Yang ketiga, menetapkan cadangan wajib minimum. Yang keempat, mengatur kredit dan pembiayaan. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu langkah-langkah Bank Sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 jenis tindakan. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, mengubah suku bunga dan suku diskonta. Yang ketiga, mengubah tingkat catatan minimum. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif yaitu langkah-langkah Bank Sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengawalan pinjaman secara terpilih, yang kedua pembujukan moral. Baik teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait uang, institusi keuangan, penawaran uang, dan kegiatan ekonomi negara dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.